Salam, jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Mari kita siapkan hati kita sebelum mendengarkan firman, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada saat ini mendengarkan firman-Mu. Kami memohon hikmat dan pimpinan Roh Kudus, sehingga ketika kami mendengarkan firman, kami dapat memahami dan firman itu dapat meneguhkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Demikian firman Tuhan, Yohanes 8 ayat 12. Tema renungan kita, menang dan menjadi terang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup diibaratkan sebagai sebuah perjalanan. Hidup juga diibaratkan sebagai sebuah perlombaan. Perjalanan itu bisa menyenangkan, tapi bisa menegangkan. Demikian juga perlombaan bisa menyenangkan, bisa menegangkan, dan bisa juga merasakan satu kekecewaan kalau terjadi kekalahan. Perjalanan kita melelahkan, bisa meletihkan. Karena itu kita membutuhkan penyegaran, membutuhkan istirahat. Perjalanan kadang rumit, sehingga membutuhkan strategi dan hikmat. Namun yang pasti, perjalanan ataupun perlombaan selalu punya tujuan, sehingga kita membutuhkan perjuangan dan ketekunan di dalamnya. Jika saat ini kita sudah tiba di bulan Desember, tentu bukan sebuah kebetulan, tetapi karena ada tuntunan Tuhan. Bagaimana kita dapat mengalami kemenangan, melewati hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun? Pertama, kita perhatikan bahwa kemenangan terjadi ketika kita sungguh-sungguh di dalam iman kepada Tuhan. Sekali lagi, kemenangan terjadi ketika kita sungguh-sungguh di dalam iman kepada Tuhan. Kita mengingat firman Tuhan bahwa iman memberikan kita kemenangan atas dunia ini, kemenangan atas dosa. Jikalau kita membaca konteks sebelumnya dari bacaan kita, mengisahkan tentang seorang perempuan berdosa. Dia kedapatan berzinah dan dibawa ke publik untuk diadili menurut hukum Taurat Yahudi. Setiap orang yang kedapatan berzinah harus dihukum mati dengan hukuman rajam atau dilempari dengan batu sampai mati. Itu dalam Yohanes 8 ayat 3-5. Seolah-olah sudah tidak ada harapan, hanya bisa pasrah tanpa ada perlawanan. Namun situasi berbeda ketika Yesus hadir di sana. Yesus memberikan pencerahan. Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, silakan lempar duluan." Satu persatu mereka pergi dari kerumunan. Tinggallah perempuan itu sendirian. Tidak ada seorang pun yang berani memberikan penghukuman. Yesus pun tidak memberikan penghukuman, tetapi dia memberikan pengampunan. Luar biasa. "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikian kata Yesus. Perempuan itu sadar akan dosanya, dia bertobat, meninggalkan dosanya, dan dalam iman kepada Yesus, ia mengalami kemenangan atas dosa. Terang yang sejati telah menerangi hatinya yang gelap. Terang yang sejati mengalahkan kegelapan. Terang yang sejati sudah mengalahkan dosa. Haleluya, terpujilah Tuhan. Yang kedua, kemenangan terjadi ketika kita hidup mengutamakan Tuhan dan kerajaannya. Ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya, Yesus mengajar mereka akan banyak hal. Yesus berkata, "Kamu adalah garam dan terang dunia." Dalam Matius 5 ayat 13-15. Garam akan memberi rasa atau dampak. Demikian pun terang tidak bisa disembunyikan. Yesus berkata, "Kamu akan mempunyai terang hidup." Dengan kata lain, kamu akan menjadi saksiku. Jadi saksi baik melalui perbuatan, demikian juga melalui pemberitaan akan kebenaran firman Tuhan. Mereka diajar agar memiliki kehidupan rohani yang benar, baik di dalam doa, di dalam berpuasa, dan di dalam firman. Mereka diajar agar memiliki kehidupan moral yang benar dengan terus menjaga kesucian hidup.
hidup dalam keadilan, hidup dalam kebenaran. Mereka diajar agar memiliki kehidupan sosial yang benar, mau berbagi atau bersedekah dan saling menghormati. Mereka diajar untuk mendahulukan atau mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, daripada hanya memikirkan kebutuhan pribadi, makan, minum, tempat tinggal, fasilitas lainnya. Yesus berkata, jangan khawatir akan hal itu. Yesus memberikan jaminan pemeliharaan dan jaminan kemenangan bagi murid-muridnya yang sungguh-sungguh mengutamakan kerajaan Allah. Kemenangan terjadi ketika kita mendahulukan kerajaan Allah. Kita menjadi garam dan terang bagi dunia. Kita menang dan akhirnya kita bisa menjadi terang. Kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat menjadi pelaku firman. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami memohon kekuatan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami dapat menjadi pelaku firman. Kami yang sudah mengalami kemenangan atas dosa, kemenangan atas iblis, biarlah kami dapat menjadi terang dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu dalam Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Shalom.